Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita Tarbiyatul Iradah bagian kedua, bagaimana kita mendidik keinginan, kemauan, cita-cita yang hal itu merupakan rahmat dari Allah yang harus kita jaga dengan petunjuk Allah. Bagaimana iradah atau keinginan itu yang datang dari Allah dan distribusi keinginan itu seperti apa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan antara ambisi dan ambisius. Ambisi di dalam Islam itu boleh jika dikembangkan maka akan mengarah kepada nafsu mutmainnah. Sedangkan yang dilarang di dalam Islam yaitu ambisius. Karena ambisius itu cenderung kepada nafsu lawwamah yang nanti akan merusak. Misal seseorang berambisi ingin memiliki harta dengan niat agar supaya bisa menjadi orang dermawan, banyak mengeluarkan zakat dan hartanya bermanfaat untuk kemanusiaan. Maka untuk mendapatkan hal ini itu harus didukung dengan obsesi keinginan yang tinggi, seperti bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan niat karena Allah dan mencari yang halal, serta dilandasi dengan etos kerja yang islami, mulai dari menata niat dan juga kinerjanya yang bisa membagi waktu untuk bekerja, untuk istirahat, dan juga waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana kerja ini menghasilkan bukan hanya pada kuantitas namun pada kualitas. Akan tetapi orang punya keinginan menjadi orang yang kaya raya, jika didasari dengan ambisius, maka di sini akan merusak, yaitu dengan mencari harta dengan cara apapun, tidak peduli halal haramnya. Kemudian pendistribusian harta itu digunakan hanya untuk memenuhi keinginan dari syahwatnya, sebagaimana pada firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 14 yang sudah sering kita kaji, bahwa manusia itu kecenderungannya hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati dan seterusnya. Nah, maka pendistribusiannya harta itu hanya ingin sekedar memuaskan apa yang menjadi keinginan namun bukan yang menjadi kebutuhan. Yang kedua, ambisi menjadi pemimpin. Itu dibenarkan di dalam Islam asal didukung dengan obsesi keinginan yang tinggi, membekali diri dengan kompetensi, profesionalisme, integritas diri. Nah, untuk itulah maka jika memang punya ambisi
untuk menjadi pemimpin, maka kompetensi perlu membekali ilmu terkait dengan kepemimpinan. Profesionalisme, yaitu keterampilan bagaimana tata kelola, mengelola orang di sini tidak mudah seperti mengelola kegiatannya. Nah, untuk itulah maka integritas diri, akhlakul karimah yang menjadi sikap sebagai pemimpin. Jika ketiganya terpenuhi, maka orang akan mengatakan, wah, itu pantas menjadi pemimpin. Kemudian Al-Quran juga memberikan kepada kita gambaran terkait dengan pandangan Islam, apakah berambisi jadi pemimpin itu tidak dibolehkan. Nah, kalau kita memperhatikan yang pertama pada Quran surat Al-Furqan ayat 74 sebagai salah satu ciri dari ibadur Rahman, hamba yang disayang oleh Allah, yaitu mereka yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini setelah memohon kepada Allah hadirnya pasangan yang melahirkan keturunan yang qurrata ayun, yang memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah dijadikannya pasangan serta keturunannya itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jika memimpin orang yang bertakwa, tentunya akan diawali dari dirinya yang harus menjadi uswah sekaligus qudwah, menjadi contoh yang baik dan juga menggerakkan ketakwaan itu. Pada bulan suci Ramadan, tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar manusia itu bertakwa. Kata takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayat, kan, yang artinya memelihara diri. Apa yang harus dipelihara? Perintah Allah tanpa melihat ini wajib ataupun sunnah. Yang penting itu diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, maka dilaksanakan. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, larangan Allah, apapun larangannya, berupaya untuk dihindari dan ditinggalkan. Bagi yang sudah pernah melanggar, ya, melakukan hal-hal yang dilarang karena kita tidak tahu misalnya, setelah tahu maka langsung ditinggalkan. Nah, di dalam berislam, orang yang bertakwa senantiasa memelihara keislamannya dengan mengikuti arahan petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah berupa wahyu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahihah atau juga makbulah. Nah, untuk itulah maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa di dalam Islam itu malah dianjurkan, karena kalau memimpin orang yang bertakwa tentunya dirinya harus menjadi contoh terlebih dahulu. Yang kedua, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberi jabatan pada Quran surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia, Nabi Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, ini ambisi Nabi Yusuf alaihi salam didukung oleh obsesi keinginan yang tinggi. Karena apa? Nabi Yusuf memiliki kompetensi
profesionalisme dan integritas diri. Karena apa? Keuangan negara itu harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki ilmu serta kejujuran. Nah, keterampilan di situ bahwa mana dana yang harus dikeluarkan dan ini peruntukannya untuk apa, maka seorang bendaharawan itu pun harus memiliki kemampuan untuk tidak sekedar mengeluarkan harta itu, tapi bagaimana menggali, bagaimana mendistribusikan harta yang berupa amanah, harta negara itu untuk kepentingan yang telah diatur di dalam Islam. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 251, fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah. Jadi ini kisah Talut melawan Jalut. Walaupun kelompoknya kecil, namun sudah dibuktikan bisa mengalahkan kelompok yang besar dan memiliki kekuatan. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Ya, sehingga Nabi Daud dipilih oleh Allah untuk dijadikan pemimpin agar supaya tugas-tugas khalifah itu tidak rusak di tangan orang-orang yang memiliki ambisius. Nah, untuk itulah maka yang dilarang di dalam Islam adalah ambisius. Karena ini cenderung kepada nafsu lawamah yang ada kecenderungan merusak. Ya, jadi seperti kepemimpinan yang dilandasi dengan ambisius, maka akan muncul yang namanya KKN, oligarki, monarki, kemudian suksesi kepemimpinan, ya, plutokrasi, kemudian sistem politiknya demokrasi berbasis modal. Nah, yang terjadi ya seperti itu. Ketika ambisius itu yang menjadi dasar mereka menjadi pemimpin. Dan ambisius ini merupakan penyakit yang menimpa setiap muslim dan mengganggu perjuangan Islam. Dan ambisius menjadi pemimpin adalah cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang-orang lain. Bahkan kalau perlu meminta dengan terus terang untuk dijadikan yang terdepan. Sehingga menurut istilah ambisius menjadi pemimpin ini, kecenderungan hati untuk menjadi pemimpin dan meminta dengan terus terang agar dipilih menjadi pemimpin dengan cara apapun. Nah, ini salah satu contoh pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Samurah, yang pernah diingatkan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imaratah fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilat ilaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisiusmu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Tetapi jika ditugaskan tanpa
keinginanmu, maka kamu akan ditolong mengatasinya. Jadi teman-temannya, ya rakyatnya akan membantu, kemudian Allah juga akan memberikan pertolongan kepada mereka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, karena ambisius itu sebagai penyakit yang menimpa bagi kita umat Islam atau bisa merusak perjuangan Islam, nah ini harus dikendalikan ya, karena ciri-ciri orang yang ambisius itu biasanya suka menguasai dan mengendalikan orang lain, kemudian juga menginginkan materi duniawi, jadi supaya dirinya menjadi terhormat. Lah, ini hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka ini akan berdampak buruk baik pribadi maupun pada perjuangan Islam, sehingga nanti akan tertutupnya taufik pertolongan dari Allah, kemudian juga akan ditimpa fitnah sebagai akibat dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah itu akan menurunkan beberapa siksaan di dunia berupa bencana alam yang di situ akan merusak tatanan. Untuk itu, penyakit ambisius menjadi pemimpin ini perlu dikendalikan, ya, diarahkan kepada ambisi, yaitu dengan obsesi yang tinggi, baik integritas dirinya, profesionalisme, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kompetensi. Nah, untuk itulah maka kita perlu memberikan peringatan-peringatan ya di dalam surat Al-A'la ayat 9 yang kita sering membacanya pada sholat witir. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Nah, untuk itulah maka banyak kisah-kisah yang kita perlu teladani dalam Islam, baik yang terjadi pada Rasul-Rasul Allah maupun para sahabat, bahwa ketika yang muncul adalah ambisius, maka salah satunya Allah tidak akan mendatangkan pertolongan, bahkan Allah akan memberikan bencana yang akan menimpa tidak khusus kepada orang yang zalim saja, namun orang yang beriman pun akan kena imbasnya. Dan kita perlu mengingatkan ketika ada orang yang di sekitar kita yang mereka tidak pantas namun hanya menuruti ambisiusnya, maka kita perlu memberikan peringatan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.